دعاءهم مقبول حجاجنا المبرور حجاجنا المقبول لهم سواد سيول. Kitab hadis muhtarul hadis kita yang alhamdulillah makin bahas hadis yang ke 255. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi bidaranya amin. Qala al-muhaddits rahimahullah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ummati hadhihi ummatun marhumah wa laysa 'alaiha 'adabun fil akhirah innama 'adabuha fid dunya kita wassalazilu wal qatlu wa balaya. Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis ini baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan umat keseluruhan umat yang diberi kasih sayang, bincang rahmat si Allah Subhanahu wa taala, bincang kasihan kasih sayang, laisa 'alaiha adzabun fil akhirah. Alhamdulillah ini pernyataan baginda Rasul bahwa Tuhan berusaha selaku umat Nabi Muhammad ndek dia mau hisab, ndek dia mau azab era di akhirat untuk selama-lamanya. Yang terkelebihan laisa 'alaiha adzabun fil akhirah, umat kedua era di akhirat ndek dia azab sida-sida Allah Subhanahu wa taala terus menerus. Innama adzabuha fid dunya kita, kecuali umat kedua yang mau azab, yang mau cobaan, yang mau penderitaan hanya di dunia doang. Dia bentuk azab, bentuk penderitaan, bentuk cobaan yang berjalan hidup di dunia di dunia fitnah. Umat di dunia yang mau azab, yang mau cobaan berupa fitnah. Ini bentuk fitnah kita selaku umat Nabi Muhammad mau di dunia jangan sekalian wassalazil, keturunan gempa tidur niki yang mau diujian oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenyataan sekali para Rasul sallallahu alaihi wasallam. Umat Nabi Muhammad yang mau cobaan, yang mau fitnah di dunia. Lalu era di akhirat dia terhisab untuk selama-lamanya. Cuma makin tergantung oleh yang perusahaan. Hadapi fitnah saat di dunia ini, apakah kita tahu hadapi atau kita hadapi? Ada dua kemungkinan, apakah kita terima cobaan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita selaku umat Nabi Muhammad sabar atau kita sabar. Lalu bersama menghadapi, maka itulah yang disebut bahwa baginda Rasul menyatakan kita umat Nabi Muhammad dia azab di akhirat. Karena dia sabar menerima cobaan, karena dia sabar menerima ujian saat di dunia. Lalu dia sabar, tentu kita akan menjadi orang yang rugi dan menyesal. Saat kedua memang walakat telu yang kita dibunuh, kita dianiaya. Bentuk cobaan, bentuk fitnah yang dunia. Wal balaya dari bala, bencana, banjir, musibah kebakaran terjadi, tabel huru hara. Niki bentuk buat fitnah yang hadapi lalu hidup di dunia. Karena niki ada kenyataan seperti Rasul. Jadi kita hidup di dunia, dia terlepas oleh cobaan. Dia terhindar dari yang namanya cobaan fitnah. Wajib dihadapi. Lalu bersabar menghadapi cobaan, dan bersabar menghadapi fitnah saat di dunia, termasuk dimiliki laisa 'alaiha adzabun fil akhirah, dia mau azab di akhirat. Jadi yang lebih hati kita selaku umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang ke-256. Imsah ra'sal yatimi hakada ila muqaddam ra'sihi wa man lahu abun hakada ila akhir ra'sihi. Nah, lamun hadis niki jamaah sekalian, tajah berbicara doa otak anak yatim. Itu jalan doa piatu ke yatim. Dengan piatu dengan anak terdiri mati sina. Beda jalan berdoa. Kita aja si Rasulullah. Dahit anak terdiri mati si aman. Bahasa baginda Rasul, imsak raksal yatim. Pada doa otak anak yatim sampai ke Rasulullah mempraktik. Hakada mengindah. Berbicara ila muqaddam raksihi sampai ke depan kepalanya. Namun karena terdiri mati isi inang tesuruh dapat doa oleh muri ojok julu sampai praktek mengingat mau terdemak doa anak yatim te oleh ojok penuh. Namun yang pembahasan Rasulullah mendengar waman lahu abud lalu masih karena kan betul amat Allah imsah ra'sal yatimu hakadha ila muqaddam min ra'si. Namun anak yatim penuh
Tapi lima dari si aman, kasih berdoa oleh muri sampai julu. Nah, ini lamun nanti amat kami nanggal masih. Dia udah berdoa jok menu. Lamun waman lahu abud apabila karena kena masih berdoa amat. Hei kata, menintai doa bersama Nabi Rasul. Ila akhir aksihi oleh julu sampai muri. Makin kita tahu, lamun dia ngaji hadis ini. Jangan rusak otak anak yatim. Lamun anak yatim nu mati amat oleh muri ojok julu. Lamun anak yatim nu masih amat tapi mati ina oleh julu ojok muri. No. Kita baca sih habis. Betul, anak yatim berdoa baik. Nah, lamun kedai anak yatim, jadi kita praktekkan. Biar bisa baca sebagai Rasul. Lamun anak yatim nu mati amat muri oleh ojok julu. Lamun anak yatim nu mati ina julu ojok muri. Hadis yang ke-250. Ada yang berbeda lamun bila amat mati. Nah, itu pertanyaan malam itu. Itu aja. Nah, jadi lamun kita sila. Julu muri. Kan yatim piatu orang kira amat. Coba sampai jelasan dalam hadis niki, sampai praktikan sebagai Rasul. Lamun anak yatim, doa peata, oleh muri jok julu. Lamun anak yatim masih amat tapi mati ina, oleh julu jok muri. Ya mungkin ya tapi nama jadi nama. Nah, tapi ini sudah dijelaskan anak yatim yang ditinggalkan mati oleh ayah. Berbicara tentang anak yatim yang ditinggal mati oleh ibu, bagaimana cara kita mengusapnya? Ila akhir aksi sampai belakang kepalanya. Yang masih amat, yakni oleh julu sampai muri. Lalu mati amat oleh muri pojok julu. Hadis yang ke-257. Inna Allah Ta'ala idha anzala ahatan minas samai ala ahlul ardi surifat an ummaril masajidi. Nah, lama tinggi berjamaah pesan dari Rasul, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala idha anzala ahatan, apabila turunan cobaan, turunan kesusahan, turunan ujian minas samai oleh langit ala ahlil ardi kepada penduduk bumi surifat an ummarul masajid, sampai mau terhindari oleh musibah ini dengan memakmurkan masjid. Ini ya dengan wajah masjid sih lah, atau dengan wajah masjid doang. Maksud datang sholat secara berjamaah. Karena menurut Rasul, Inna Allah Ta'ala idza anzala ahatan minas samai ala ahlil ardi surifat an ummarul masajid. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala apabila turunan musibah, turunan penyusah, turunan bencana oleh langit pada penduduk bumi itu dengan cara dunia ini surifat an ummarul masajid, enggak bang saya terhindari oleh musibah ini, saya terhindari oleh cobaan ini dengan saya rajin ojok masjid, memakmurkan masjid. Aku terus dia 20 lampak lalu ojok masjid dari ini. Atau berdiri susah suruh kuat ojok masjid. Lalu keturunan saya balak bencana penyusah penyakit ojok masjid. Nah, ini sabda baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sintung dengan sekiranya lalu ulang masjid doa, ia terhindar dari segala macam bahaya bala ini. Hadis yang ke-258. Inna Allah Ta'ala istakhlasa hadati li nafsihi wa la yasuru dinikum illa as-sakha wa husnul khuluqi ala masajinu dinakum bihima. Dalam hadis yang ke-258 ini Allah kembali. Inna Allah Ta'ala istakhlasa. Malik baginda Rasul sungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengikhlaskan, memurnikan hadat dina li nafsihi, agama ini untuk dirinya. Nabi kenal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa agama yang diturunkan ke negeri bumi ini, agama tauhid, agama Islam ini, hendaknya kita beribadah semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wala yasluhu bidinikum. Jangan kau tidak pantas di dalam agama. Dia kena membangkang, menyimpang dari apa yang diajarkan oleh agama kita. Illa sakha, kecuali kau sifat pemurah. Dalam kita beragama juga dianjurkan, diperintahkan oleh Allah, ada terjadi dengan pemurah, dia terjadi dengan pelit. Karena agama itu mengajarkan bagaimana kita bekerja dengan yang pemurah. Wala yasluhu bidinikum. Jangan kau berbuat yang tidak pantas untuk agama. Dia sampai pantas menurut pandangan agama jamaah sekalian dengan pelit. Illa sakha, kecuali engkau bersifat pemurah. Wa husnul khuluqi, saat kedua ada sholat, terjadi sholat akhlak, sholat budi pekerti. Ala tazayyinu dinakum bima.
hiasi agamamu dengan dua sifat itu. Agama Islam. Salah satu dua sifat yang harus kita jaga di dalam agama kesuruh hiasi agama niki dengan dua sifat. Dia sifat pemurah dari akhlak yang bagus. Sifat pemurah dan berakhlak dengan akhlak yang baik. Ini merupakan hiasan daripada agama kita, agama Islam yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang ke-259. In abghadar rijal ila Allah adullu khasimu. Sesungguhnya laki-laki yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala adullu khasimu, yakni orang yang suka bermusuhan. Nah, dalam hadis ini suku dengan sangat cinta benci sehingga Allah Subhanahu wa taala dengan sakti bermusuhan, dengan sakiran lalu cekcok, dengan sakiran lalu menuju ke siang, dengan sakiran lalu itu kesapaan putus betulnya dari dengan memutuskan hubungan silaturahim, termasuk dengan suka mengadakan permusuhan, suka menuju ke siang. Ya, saling sapa. Ini termasuk perbuatan yang tercela yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Rawahu Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Inna abghadar rijali ila Allah adullu khasimu. Sebenarnya sangat simpel mendekat, sangat simpel menggahi sisi Allah Subhanahu wa taala yang dengan kira-kira permusuhan. Hadis ini. Hadis yang ke-260. Innal ladzina yasna'una hadhihi surah yu'adzabuna yawmal qiyamah wa yuqalu lahum ayyama khalaqtum. Nah, era jamaah sekalian, support dengan saya pesuruh pertanggungjawaban perbuatan di dunia dengan saya patuh. Siapa patuh? Dengan saya patuh. Dengan saya gambar patuh. Yu'adzabuna yawmal qiyamah. Dia azab era di juru kiamat. Nolak kepada dosa dengan setiap patung. Lagu patung ini maksud tujuan dia muliakan, maksud tujuan dia istimewakan. Oleh-oleh dikhawatirkan dia akan menyembahnya. Payupun lagu era dengan saja dia patung, gambar patung tinggi. Ia tidak kedengar. Ayo mbak khalaq tuh. Orang apa sama dia di dunia tuh coba lumpang kan. Kesuruh dia lupa. Suruh dia hanya berani dan berkerak sampai orang-orang yang suka di dunia bikin patung. Nah, lalu timbul pertanyaan. Ini penjelasan dalam syarah kitab ini berbeda dengan pihak patung. Lahir patung kecil patung. Namun patung ini adalah sifat mainan untuk anak-anak, bukan untuk disembah, bukan untuk didewa-dewakan, dimuliakan, bukan. Hanya semata-mata untuk permainan. Kemudian Nabi dasar di dalam kitab ini penjelasan ternyata Siti Aisyah sebinian baginda Rasul ini berkata gambar jalan sembrani, jalan takon Siti Aisyah ini. Gambar jalan sembrani. Dia sangat takut dengan pihak patung hanya sekedar mainan. Maksud saya dengan hisab, dengan saya sengaja pihak patung mau terus mulia. Sengaja gambar patung untuk disembah, untuk dimuliakan, bukan hanya untuk permainan. Lalu patung ini adalah sebatas permainan untuk anak-anak. Pendek dasar Siti Aisyah doang. Peduli kedekan jalan sembrani, gambar patung jalan yang bisa terbang, jalan sembrani atau kuda sembrani. Ya, saya jelaskan di dalam kitab syarah daripada kitab Darul Hadis. Kemudian dengan saya yang tersiksa, dengan saya sengaja dia patung, dengan saya sengaja dapat patung, era yang tersiksa menuju kiamat dan tersuruh ayyuma khalaqtum, tersuruh hirupan patung atau patung yang dibuat itu sedang dibuat untuk kemegahan ini untuk dihidupkan. Dan Allah Subhanahu wa taala, subhanallahi wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan pada pagi hari ini terus tercapai sebagai amal ibadah kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah yang kudus kami terus mendapatkan cucuran barokah karena wahda haji sabda baginda Rasul, hadis yang sudah kita pelajari satu hadis yang ke 260. Insyaallah nanti kita akan bahas tentang hadis yang ke 261 sampai akhir. Mungkin sampai dengan tutupnya Pak. Ini ada yang ditanyakan yang belum jelas. Baru nanti silakan tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sampaikan hasil rapat koordinasi
PHBI kemudian itu khususnya bagi jemaah mukim ya, untuk belajar. Insyaallah pengajian maulid yang kami nanti pada tanggal 13 Rabiul Awal minggu kedua ya. Dan itu nanti dari panitia yang telah memutuskan kampung Sami Petuna setiap miring untuk ya miring mengadakan maulid nikah dengan secara tradisi biasa ya. Nah, federasi pada 5 dan diikuti dengan dana tentunya bagi untuk panitia dan pada minimal pada 10.000 rupiah minimal di tempatnya di masjid dan insyaallah nah di madrasah ada kegiatan pengajian juga bulanan dan itu yang beriring yang ingin tahu akan dari panitia itu di masjid. Nah, beliau sebagai ketua pengurus masjid berhalangan tidak hadir dalam sehat dan untuk terroyong kan diberikan sudah sebagai informasi kita berikan ataupun pengiring harapan yang belum kami. This is performance by DJ Nopeng Remake.
This is performance